dibuang sama tim-tim yang bertanding kali ini, karena setiap ronde itu berarti di sisa 3 pada hari ini. Betul banget, kita lihat di sini arah zona atau mungkin jalur pesawatnya mengarah dari tenggara ke arah barat laut. Wow, ini akan menjadi jalur pesawat yang cukup adil pastinya, Flo. Sama seperti tim yang lain tadinya udah mengetahui drop zone masing-masing, seperti belum ada juga tabrakan-tabrakan di sini, karena mereka untuk bermain aman di early game itu penting banget ya, Flo. Apalagi ini udah sisa match-match terakhir ya. Yap, baik lagi sih, untuk bermain aman, untuk bermain dengan stabil, itu kunci sih. Kunci bukan cuma 3 game terakhir, tapi dari awal permainan. Tampaknya kita melihat zona kali ini masih mungkin ke bootcamp, masih mungkin ke utara, yang mungkin agak susah itu adalah zona-zona galau ke 3 pulau. So kita mungkin bakal melihat pengulangan zona kemarin ya. Betul, ini kalau misalnya zonanya nggak ada di pulau A sama pulau C, berarti semua tim-tim yang ada di drop zone zona A sama pulau A sama pulau C harus rotasi melewati jembatan atau mungkin melewati air juga bisa gitu kan ya. Betul, menjadi bajak laut ya. Tapi tampaknya dari Papua perang di awal-awal menghadapi tim Kalteng, dan dari Itnar langsung dipulangkan ke arah lobby. Tampaknya Papua pengen ngebarbar kali ini. Kita lihat di sini Kalteng lagi-lagi nabrak, tapi nggak terlalu nabrak banget ke arah dari bootcampnya. Lagi-lagi 2 player dari Papua, 1 player sudah dipulangkan ke arah lobby, 1 player lagi harus knockdown, masih di bait aja, dipancing-pancing oleh Kalteng mencari informasi. Pastinya Papua nggak mau kehilangan 1 player lagi, tapi lagi dan lagi ini kekurangan banget ya. 1 Kidora sudah menunggu di arah jauh. Di sini Ijal sudah juga dekat dari pemain Kalteng di sana, hanya dibatasi dengan 1 tembok aja. Apakah akan terjadi clash dengan Papua yang hanya bersisa tinggal 2 player aktifnya saja? Iya, kita bakal juga dari Papua akhirnya berusaha untuk mundur, tarik mundur kali ini dan menyisakan 2 member mereka untuk bertahan. Rugi banget tim Papua kali ini ya, turun di awal langsung dipulangkan 2 member tanpa mendapatkan poin dari arah tim Kalteng. Ini dia yang gue penasaran ya untuk turunnya tadi, Flo. Apakah 2 player Papua ini nabrak ke arah dari gudang 3-nya, atau bahkan tadi malah tim Kalteng yang nabrak ke arah Papua langsung? Tapi kita lihat tadi beberapa player dari Papua habisnya ada di gudang 3, Flo. Betul, kayaknya mereka yang nabrak deh. Kayaknya yang nabrak ya. Biasanya kan mereka langsung ambil tengah-tengah bootcamp, tapi tadi 2 player malah ada di arah gudang 3-nya. Ini keberuntungan banget buat Kalteng tentunya, dan kerugian yang sangat rugi untuk Papua. Tinggal 2 player loh. Mereka harus bermain hati-hati pastinya untuk bisa mengambil posisi mereka, mendapatkan slot dari Grand Final. Di sini Ijal masih mencari vision informasinya. Kita langsung pindah ke arah vision dari tim Crit yang gak ada 1 tim pun yang mengganggu mereka. Mereka masih enak aja looting di sini karena mereka masih depan 2 zona ya. Iya, Charlie. Tapi kita bakal kayaknya juga ya dari tim Grid ya, tim bersama WWCD harusnya dengan sisa 3 game hari ini dapat juga WWCD di timing yang perfect, harusnya bakal jadi boostingan bagi mereka sih. Apalagi dengan zona seperti ini, mereka bisa dengan mudah nyebrang ke arah cave, mengambil dari bagian selatan dari zonanya. Sedangkan tim-tim lain, apalagi seperti tim Alter Ego yang harus pindah dari Camp Alpha, ini bakal jadi PR tersendiri bagi mereka sih, masuk ke arah zona-zona seperti ini. Buat kita lihat di sini EVOS kayaknya udah beres looting di arah Paradise Resortnya. Mereka langsung melakukan rotasi tentunya melewati bawah daripada Paradise. Kayaknya udah cukup semua lootingnya. Tapi kita lihat di sini mereka belum melakukan split ya, Flo. Biasanya mereka nge-split gitu ya. Tapi ini mereka masih bergabung aja dengan 1 tim. Ini NFT udah turun ke arah low ground-nya. Harus berhati-hati kalau misalnya Kalbar, 1 playernya Hanzir orang Vision ke arah daripada NFT tadi. Ini bahaya banget ya. Tapi kita bakal gain juga dari tim WAF X, tampaknya berdekatan dengan tim 21 Esport, dimana kita bakal gain dari Raisin, pelan-pelan bakal ngintai, tampaknya sudah kosong dan Foxy sudah meninggalkan areanya. Betul banget, Foxy udah aware banget, udah tahu banget nih kalau misalnya ada 1 player yang akan datang karena kompon yang dikuasai dari seorang Foxy tadi, dia lebih memilih untuk regroup aja daripada melawan 4 player. Ini kerugian juga untuk 21 melanjutkan Sunhawk pada di match kali ini. Iya, kita bakal gain juga dari WAF X, tampaknya mereka sedikit terhindar ya dari fight clash di awal-awal, dan kayaknya dari Foxy bisa beruntung ya cabut di timing yang perfect dan tidak bertemu dengan 4 anggota sekaligus dari tim WAF X. Betul banget, kayaknya ini Foxy tadi udah ngedengar suara bagi dari jauh nih kan. 1 player dari WAF X pakai bagi mengarah ke arah Foxy. Wah, ini gak aman cuy, gue harus gabung sama kalian nih. Ya, cabutlah Foxy untuk bergabung bersama tim 21 yang lainnya. Betul, dan dari tim 21 tadi juga udah bersiap-siap untuk nge-backup sih. Tapi lihat di sekeliling area Quarry, di mana dari seorang Banyu turun ya, sudah dikelilingi oleh beberapa tim yang berbeda. Ada WAF X, ada 69, ada juga Paudi. Di sini dari tim
tim 21 harus cepat-cepat bersatu, harus cepat-cepat membuka vision mereka sih. Sebelum ini satu player dari 69 KP masih terpisah jauh dengan rekan-rekannya. Kita belum tahu kemana rekan-rekan dari KP yang lainnya. Pastinya di sini seorang Mizu sudah mendapatkan pos snipe pastinya untuk mencari informasi ke arah dari low groundnya. Kita lihat 69 sudah mulai melakukan regroup ke arah KP, tapi hati-hati kalau misalnya Mizu mendapatkan vision di arah open field kayak gini, enak banget untuk nembak ke arah 69. Iya, kita bakal lihat Kane juga dari Paudi sudah mengambil posisi untuk meng-HBD, bahkan sudah mengambil beberapa pos-pos yang cukup membuka vision. Dan dari tim 69 tampaknya tidak mendapatkan informasi, tidak menyadari bahwa ada Paudi yang sudah bersiap melancarkan tembakan ke arah tim 69 yang mungkin akan terbuka bentar lagi. Inilah Jinbei udah berdekatan dengan Kenot. Apakah Kenot melihat seorang Jinbei yang akan rotasi ke arah high ground sana? Di sini nye masih juga di arah high ground bersama satu rekan lainnya, tapi ini akan menjadi banyak banget, bahkan fourth party. Ini banyak banget loh. Iya, Paudi, ada juga 21, ada 69, ada Waf X juga yang penuhin arah-arah Kuari ini. Dan kalau mereka berani, ketika ada yang udah mulai clash, ini bakal jadi party massal sih. Bakal muncul semua rame-rame dan ikutan perang. Tampaknya 69 menjadi burger di sandwich kali ini ya. Di sandwich ya, kecepit gitu. Cepit dari kiri, di roti kanan ada WAF, di roti kiri juga ada Paudi. Wah, bahaya banget ya. Ini bukan roti yang nikmat tentunya ya. Roti yang kurang mengenakan pastinya untuk 69, karena dari vision manapun mereka terspot dari musuh-musuh mereka yang lainnya. Ini Mizu sudah terspot kah? Oh, ternyata masih ada beberapa obstacle yang menghalangi pandangan seorang nyenyi kepada seorang Mizu. Betul, kita bakal ke ini juga dari tim 69 tampaknya sangat berhati-hati. Mereka tahu bahwa posisi mereka ini rentan untuk dijadikan sandwich ya, bahkan sandwich kali ini. Dan bahkan dari sisi depan sudah ada mulut yang siap menyantap sandwich tersebut, yaitu 21. Betul, tapi gue lihat tadi satu player dari 21, Foxe udah berkurang low HP tuh. Enggak low HP sih, tapi berkurang HP barnya. Sepertinya udah ada yang melakukan fire ke arah 21 di sini, entah itu Waf X atau bahkan tim Power Ranger yang ada di sebelah kanan mereka. Mungkin tercicil dia kena peluru-peluru dan dari gue nyawanya sih mungkin terkena peluru M4, stepping aja. Oke, bisa jadi sih. Tapi di depannya ada NFT lagi tuh. Ini banyak banget loh tim-tim yang mengambil arah Kuari, entah itu mereka sambil rotasi, ngambil beberapa spot dulu, atau bahkan mereka udah terhenti karena mendengar beberapa suara tembakan, Flo. Iya, tapi kita bakal kayaknya juga ya dari tim-tim yang bertanding. Emang baik lagi Sunhawk, semua akan mengincar center. Center zona kali ini kurang lebih daerah Kuari, dan lihat. Kita lihat sekarang sandwichnya mulai dibikin pelan-pelan, rotinya mulai dipanggang terlebih dahulu bersama dengan sayur-sayur dan kejunya, di mana 69 kali ini sudah terpick off satu member mereka. Oh, tentunya di sini masih bisa diselamatkan tadi sepertinya. Oh, tidak ya. Dipulangkan karena lobby seorang Jinbei. Ternyata ketahuan tadi oleh satu player dari Power Danger di sini. Wow. Ini setup yang luar biasa banget dari Power Danger, mengamankan beberapa spot, beberapa vision pastinya karena udah aware, karena mereka udah tahu di situ ada 69, mereka udah dapat informasinya karena sudah memulangkan satu playernya. Ini 69 bener banget loh, udah nggak enak banget posisinya, tapi untungnya masih zona, jadi masih bisa nahan. Kalau misalnya udah nggak zona, ini akan menjadi banyak clash banget karena mereka akan rotasi dari masing-masing tim. Betul, lalu kita bakal kian juga ya dari tim Power Danger. Mereka menyebar dengan cukup rapih, dengan cukup berani juga pastinya, karena tempat mereka nge-split itu bukan rumah-rumah, bukan compound, bukan high ground, tapi hanya bermodalkan broken wall. Ini digunakan untuk berlindung dengan area angle shot yang kecil banget. Boleh gado-gado, masih santai aja rotasi high ground ke low ground ke high ground. Kan ada di sini beberapa kompon, mereka manfaatkan dulu juga untuk bersembunyi, bahkan mencari beberapa lootingan yang mumpuni untuk mereka gunakan di Sunhawk kali ini. Ini belum ada lagi tim-tim yang melakukan clash, hanya terculik-culik karena masih awet banget 16 tim bertahan di zona yang pertama kali ini, Flo. Yap. Dan kita bakal bikin juga dari Kalbar akhirnya mengambil atau mengadopsi ya taktik dari tim 21, masuk compound, split ke 4 yang gak berbeda, dan 21 door. Milik 21 sebenarnya harus dipakai dulu oleh Kalbar ya. Mereka menggunakan meta split beberapa kompon gak jauhan, tapi ini akan berbahaya untuk tim-tim yang tiba-tiba nggak tahu posisi Kalbar di mana, bisa di HBD aja. Iya, dan kita bakal bikin juga dari gado-gado masih membuka vision. Nah, lihat tuh, paling malas main Sunhawk ya itu ngecek-ngecek rumah. Betul. Karena kan orang gak pakai mobil. Iya. Kalau kita main Wrangle, kita main Miramar, ngecek, oh ada bagi, hati-hati. Ada dasianya, hati-hati. Kalau Sunhawk nggak ada jejak, masuk ke rumah, tutup pintu, proning. Iya bener banget sih Flo. Iya gue renge ya, jarang yang menggunakan vehicle. Adapun vehicle mungkin orang menyangkanya spawn.
Bisa Iya, jadi. betul. Ini kita lihat zona langsung banding ke arah selatan. Pastinya banyak tim yang sudah masuk di area play zone mereka. Tapi Alter Ego harus segera masuk ke play zone. Mereka sudah terkena blue zone di sana arah Ruins. Pastinya tim-tim lain juga masih aman kok. Untuk DG masih bisa, belum ada yang menahan mereka. Zone eSport juga masih bisa, masih aman. Ya kurang lebih 16 tim sudah bisa masuk ke arah play zone semuanya. Termasuk EVOS yang udah mulai rotasi. Iya, kita bakal lihat juga dari tim EVOS ya sudah mulai mengambil ujung zona, gak terburu-buru. Biasanya tim EVOS ini suka berada di daerah ban. Biasanya. Iya. Ban sekitarnya ambil kurang lebih tusukan langsung ke arah Quarry. Tapi kita lihat kali ini dari tim EVOS ya, mungkin mereka punya rencana-rencana lain ataupun punya planning-planning lain karena mereka sudah mengandalkan bagi untuk coba ngebuka vision. Karena selain dari kendaraan ya memberikan cover, selain juga mempercepat sebenarnya rotasi kita, kendaraan ada fungsi untuk perang, yaitu ketika kita di perang, kita nge semua kendaraan, kita naik ke kendaraannya, itu membuka vision kita lebih luas sedikit. Betul, kita dapat vision di atasnya ya. Jadi the best banget sih kalau misalnya kita menaiki vehicle ketika kita langsung set up smoke. Ini Iya. belum ada peperangan lagi, tapi Of X udah nge-split 2 di arah high groundnya, 2 lagi di compound, arah low ground lagi. Tapi Power Danger belum mau berpindah, masih penasaran, masih nge-split aja untuk lebih mengamankan beberapa vision. Tentunya ada tembak-tembakan sedikit, tapi belum ada yang di take down terlebih dahulu. Iya, kita bakal lihat juga dari tim Power Danger ya. Tampaknya mereka bermain dengan lebih safe, lebih ke setiap-setiap HBD aja, gak terburu-buru mereka untuk ngebuka posisi mereka. So, ini kayaknya Mizu tadi ngeluting dari crate-nya seorang Jinbe ya. Tadi 69 yang udah pulangkan karena lobby satu playernya kan ya. Iya, tapi kita bakal sih. Ini udah momen-momen HBD. Kita mau masuk ke zona kedua, zona ketiga. Biasanya ini momen-momen HBD, mereka kira kosong, dimajuin, deket-deket, buka pintu, ditungguin 3 orang dalamnya. Dan itu taktik Sunhawk gitu, karena Betul. nggak ada kendaraan, nggak ada jejak gitu kan. Jadi gampang untuk nge-HBD orang. Harus lebih hati-hati kan ya, harus lebih peka lagi tuh tim mendengarkan step. Tapi rata-rata memang kalau misalnya udah dapetin kompon, ada yang rotasi, mereka nahan step nih. Betul. Jadi terjadilah HBD di situ ya. Gado-gado splitnya cukup jauh juga ini untuk mencari informasi. Seorang deal udah di atas batu, obstacle yang tinggi banget pastinya. Mereka udah mencari-cari informasi ke arah dari tim Crit yang sepertinya udah dapetin ujungnya dari tempat gado-gado di sini. Iya, kita bakal lihat dari gado-gado kali ini bakal coba untuk membuka vision ke arah depan, di mana ada Kalbar juga yang seperti tim-tim lain juga, seperti kita udah berkali-kali menggunakan teori berdiam diri. Berdiam diri. Oh, ternyata di sini seorang Lesby harus knockdown dari seorang Power G. Di situ kayak mendapatkan Lesby. Oh, bukan 2-1 bahkan. Cisun tadi ya. Cisun. Oh my god. Power D dapetin yang lain nih berarti ya. Betul, karena Paudi nangkepin atau nge-end jangan-jangan Paudi 69 dari Jinbe. Iya, tadi itu kan di awal-awal. Di awal-awal itu. Awal-awal ya? Jadi dia siapa ya? dapetin Paudi tuh. dapetin orang loh tadi. Dapetin dia ngenokin satu. Kita masih menunggu, masih penasaran gitu ya. Siapa yang di knockdown oleh player dari Paudi. Pastinya si Ryzen udah aware banget. Oh, di bawahnya ada 2-1 yang sempat knockdown satu temennya. Betul. Pastinya udah aman Lesby, udah healing juga. Tinggal sedikit boostingan untuk nambahin atau ngefullin 100% HP barnya. Tapi kita bakal kain juga dari tim WAF dan tim-tim lain juga lebih bermain safe aja. Lebih bermain defensif, split, jaga angle, menunggu momentum menembak. Karena terlihat gitu, di Sunhawk kita rotasi itu gampang banget ke pick off. Dan resikonya gede. Makanya orang lebih suka masuk ke center mungkin, baru pelan-pelan mendobrak pertahanan lawan. Jangan kayak main di ujung circle, one by one dilawanin, kebanyakan lawan kita. Iya, benar Tapi itu banget. baik lagi, masing-masing teori, masing-masing meta yang dianut semua tim. Ada yang suka ke tengah, ngejepit di antar tim-tim lain, ada juga suka yang di ujung zona, perang-perangin semua tim di pinggir zona, ada juga yang oportunis. Kalau Oportunis. ketika di depan ada kosong, isi terus Oke. aja. Di step by step, tapi kalau depan kosong langsung pindah. Bermain realistis aja ya. Iya. Langsung masuk aja. Tapi tadi kita melihat satu player dari Kalteng udah mengetahui kayaknya ada player dari Papua yang akan rotasi. Ini Kalteng masih aman dengan 4 player, pastinya udah berhasil mengalahkan Papua. Ini Papua udah mulai rotasi juga, Flo. Hati-hati, mereka ada di low ground. Kalau misalnya mereka nggak aware di arah high groundnya ada Kalteng, bisa jadi 4 player dari Papua dipulangkan semuanya oleh Kalimantan Tengah. Yes, tapi tampaknya kita bakal dari Papua tampaknya langsung terlihat dan ditembak oleh tim Kalteng ZNK. Menembak ke Reja tapi belum menemukan
menyumbangkan target. Sedangkan Ghidorah sudah masuk dalam rumah, lagi coba untuk nge-backup, tapi tampaknya 4 pemain Kalteng terlalu banyak untuk di-handle 2 pemain Papua. Betul banget di sini, tapi Papua Ghidorah sudah ngelakuin covering fire ke arah Kalimantan Tengah, tapi Papua udah kejepit banget. Ijal kayaknya udah susah selamatin, udah dibiling dan pulang ke arah lobby. Last man standing dari Papua Ghidorah harus bertahan di satu kompon ini. Kalau misalnya dimajuin, nggak tahu siapa yang akan tertackle dan siapa tahu karena ini open dan Kalteng nggak terlalu banyak setup smoke, malah Ghidorah bisa nge-clutch. Bisa, ini bisa banget. Tapi baik lagi, 1 lawan 4 itu bukan hal yang mudah. Dan pastinya kalaupun gagal, bukan hal yang menurut gue kayak misplay. Betul. 1 lawan 4 ya, secara logika udah harus kalah gitu. Ya, tapi kalau misalnya emang lagi beruntung banget nih dapat visionnya ke arah 4 playernya, ini bakal menjadi keuntungan untuk Papua sendiri ya. Karena bukan cuma keberuntungan, tapi dari kelalaian lawannya. Oke, harus fokus, jangan Harus lalai fokus. ya. Harus fokus, jangan lalai. Kalteng masih nahan loh tadi di Papua, tapi sini 2-1 akan melakukan rotasi pastinya berdekatan dengan player-player dari NFT. Betul, kita bakal lihat kayak ini apakah bakal terjadi clash atau HB di antara 2 tim veteran kali ini ya. Iya, sedangkan NFT sini masih fokus ke arah depannya. Ternyata di sini sudah kelihatan Foxy, hati-hati. Ada sedikit tembakan Ramones dan ternyata belum bisa men-take down seorang dari Foxy tadi ya. Ternyata sudah maju 2-1, nggak takut mereka pede aja untuk memasuki kompon yang dimiliki oleh NFT di sini. Tapi hati-hati, 2-1. Di belakangnya ada Myron yang siap tiba-tiba nge-spray ke arah 2-1 yang kebuka banget tuh, Flo. Betul, tapi keuntungan dari tim 21 ya, mereka punya broken wall di mana mereka bisa reposition, tapi PR-nya adalah kalau ada musuh dari belakang. Mereka open banget nih, terutama Foxnya juga bohong. Bahkan Cisun juga 21 Banyu, itu perlu berhati-hati. Jangan sampai ke pick off oleh anggota-anggota NFT, tapi kita bakal lihat kini NFT tampaknya langsung jadi bom drone setengah health, Ramones setengah health, Flippy setengah health, Ramones bahkan ke knock. Kita bakal lihat dari tim 21, langsung gas menuju ke arah compound dari tim NFT, 2 ke knock, 3 lawan 2, keunggulan untuk tim 21, tapi ada gangguan dari arah luar kah kali ini? Belum, masih internal doang nih perangnya. Betul banget ya. Cisun sudah ter-take down terpenting, harus dipulangkan ke lobby kah? Oh, betul banget karena kena molotov tadi ya. Cisun sayang banget, ini tinggal 3 player dari 21 yang berhadapan dengan player-player dari NFT. Kita lihat di sini beberapa utility udah dibuang ke dalam hasil dari rumah yang dimiliki oleh NFT. Banyu langsung spray Thompsonnya ke arah pintu tapi tidak ada siapa-siapa. Ramones sudah di revive, langsung aja melempar utility lagi dari tim-tim 21. Mereka masih penasaran di situ juga. Ramones udah lewat. Hati-hati ya karena kondisi di spray aja oleh Banyu udah memenangkan fight kali ini. Low HP dimenangkan oleh Banyu. Foxy juga udah nge-prone walaupun low HP. Hati-hati open banget dan ternyata NFT yang memenangkan fight pada kali ini. Yes, sayang banget dari Banyu mengira bahwa lawannya ada di dalam, di bawah rumah. Ternyata masih ada di dalamnya dan langsung menumbangkan mereka. NFT menang tapi bukan dengan tanpa pukulan juga. Mereka kehilangan 2 member mereka tapi pasti 4 poin yang seger. Plus mendapatkan zona juga yang compound. Oh my god, ini tadi benar-benar situasi yang sangat hektik pastinya. 2-1 udah sempat menang beberapa kali untuk menumbangkan beberapa player dari NFT. Tapi sayangnya beberapa player dari 21 tadi low HP banget Flo. Mereka nggak bisa bertahan lagi tentunya karena beberapa player dari NFT juga itu udah full healing. Atau HP barnya juga masih mumpuni untuk melawan tim-tim 21 yang udah low HP tadi. Betul, tapi baik lagi sih. Kemenangan mereka memang kemenangan, tapi pukulan mereka juga lumayan keras. Kehilangan 2 member mereka. Plus mereka dapetin zona, tapi compound mereka terlalu enak untuk 2 orang. Yes, betul banget ya. Terlalu enak untuk 2 orang pastinya. Di sini Kalimantan Tengah nggak mau ngelepasin 1 player dari Papua. Dari tadi mereka udah mastiin dari situ udah Ghidorah udah nge-spray ke arah Babu Sau. Masih ada obstacle besar di sana ternyata. Adakah? Oh, terlihat sedikit oleh Ghidorah sudah di take down di sana. Apakah akan steal kill di sana? Oh, ternyata tidak. Ghidorah yang mendapatkan killnya di sana. Betul, apakah mereka diganggu oleh tim lain dan akhirnya dari Ghidorah mengambil keuntungan terbesar dengan mencuri 1 kill tadi ya. Tapi lihat Ghidorah nggak bebas juga. Ada tim EVOS tepat di sebelah kiri mereka dan kayaknya dari tim Kalteng, Papua dan juga EVOS saling ngelok 3 arah. Betul banget. Ini apalagi udah zona keempat, mau nggak mau Ghidorah harus rotasi. Kalau enggak ini blue zone udah cukup sakit banget. EVOS pun akan maju ke depan, tapi kita pindah visionnya ke arah tim Cyclone yang akan bertemu dengan Creed. Di sini tim Cyclone masih awet dengan 4 player, tapi dari sisi lain Kalimantan Tengah juga ter-take down oleh Zone Esport, dipulangkan 1 playernya ZNK. Oh, ini kerugian banget. Setelah tadi Kalteng yang menahan dari
Papua. Ternyata kebalikan ya, Kalteng yang disayurin dari tim-tim lainnya nih, Flo. Iya, kita bakalan kayaknya juga dari banyak banget tim sudah mulai clash, bahkan EVOS, DG dari Papua juga masih nahan sakitnya Blue Zone. Memang masuk ke zona keempat kita kali ini. Dari tim zone itu pada sangat enak, mereka juga punya high ground, tapi mereka belum sepenuhnya masuk ke arah safe zone-nya. Mereka masih harus ke depan, mereka masih harus ke clear Myron. Myron pun punya compound yang bisa menembak ke arah tim zone, dan Kido jatuh dari ketinggian yang cukup berbahaya, bahkan hampir menumbangkan dia murni dari damage fall doang. Ini bahaya banget buat zone karena tadi ulting dari seorang Flekido udah open banget. Rival ngeliat banget mangsa di depan sana dan Flekido udah makin berkurang, akan bleeding out aja. Zona nggak berpihak pada zone e-sport, mereka harus segera bertahan dengan 3 playernya pastinya, Flo. Betul, ini mulai mereka berbahaya karena kita lihat kali ini banyak banget tim yang sudah berdempetan di ujung zona. Ada tim yang masih terpisah juga, tapi lihat dari DG menumbangkan 2 pemain dari zona e-sport, mengambil keuntungan yang sangat besar. Dari Tama bakal coba nge-end, tapi tampaknya dari belakang juga ditembak oleh Rahmat. Dapatkan dia men-trading, tapi tampaknya kurang cepat reaksinya. Rahmat dengan keunggulan posisi, dengan keunggulan kesempatan langsung menumbangkan Tama dari tim DG. Luar biasa banget. Zona terus berjalan. Satu-satu player dari Myron, udah nggak ada lagi yang harus diharapkan kecuali masuk ke dalam zona. Karena zonanya masih tipis, dekat banget dari arah mereka. Zona sudah masuk zona kelima. Tentunya beberapa player di luar zona akan melakukan healing. Kita lihat loh, Kental punya 22 first aid. Ini yang gue bilang, meta healing yang digunakan oleh tim DG. Dan kalau dia bisa maksimalkan ya, mungkin bakal naik ke nomor 4, nomor 5 ya. Dan tambah dengan kill DG 2, menurut gue adalah poin yang pastinya cukup berharga lah bagi tim DG. Yes, betul banget ya. Sax dan Thoughtless dari OffX masih aman di sini juga mendapatkan seorang Pepeng. Ternyata tidak bisa bertahan karena Pepeng juga tidak bisa bertahan, Flo. Sama-sama tergerus oleh Blue Zone. Tapi Myron masih aman banget, udah masuk ke play zone. Dia udah di revive juga sama rival, akan menjadi 3 player aktif dari tim Myron. Tapi zona udah jalan lagi, nggak bisa selamatin, naikin aja kop RB-nya ke depan sana. Tapi di depan sana hati-hati, ada Power Danger yang udah nguasain gudang. Betul, kita bakal kayaknya juga dari tim Myron bakal maju ke depan, di mana ada Power Danger yang sudah siap untuk menunggu kedatangan dari tim Myron. Dan Myron langsung gocek ke kanan, ada juga lawan lagi muncul, dapetin 1 dari tim Myron, hingga keluar dan langsung menumbangkan Myron ke arah lobby. 9 tim tersisa dengan 29 player yang masih alive. Luar biasa, Power Ranger menguasai gudang ini yang komponnya gede banget. Pasti banyak tim-tim yang ingin mengambilnya. Tapi lagi dan lagi, ini banyak tim yang akan rotasi, termasuk Atlas menggunakan baginya. Hati-hati di belakangnya, sudah ada yang menunggu. Ada 69 dilemparkan oleh Ryzen. 1 bom yang sangat matang, tapi on point. Ternyata belum. Ternyata masih jauh sekali. Ryzen harus segera masuk ke arah zona. Ini zonanya cukup jauh, Flo. Tapi kalau misalnya dia mau rotasi, jalan ke depan, 69 udah dapat visionnya juga. Betul, kita bakal kayak dari 69 ya. Mereka cukup tertahan di bagian bawah Quarry. Jalur mereka ke atas terbatas dan pastinya semua exit dari Quarry sudah dijaga oleh tim lain. Sedangkan dari tim WAF juga mereka dalam kondisi yang gak beda jauh dengan 69. Bahkan exit mereka satu jalur juga. Mau gak mau mereka harus nge-clear 69 dan selamat juga dari tim di atas mereka itu Paudi. Yes, betul banget ya. Udah banyak pertumpahan peluru yang terjadi di sini. WAF X sudah berdekat dengan 69. Mereka kayaknya mau clear dulu. Kalau misalnya mereka nggak clear, mereka malah yang harus di backstab dari belakang tentunya. Kita bakal kayaknya juga dari tim 69. Mau nggak mau nge-clear WAF, mau nggak mau nge-clear tim Paudi. Ini bakal jadi 3-way showdown. 3-way showdown. Di depan ada tim Cyclone juga yang udah berjaga-jaga. Ini akan menjadi third party kalau misalnya mereka tidak aware depan sana. Tapi Paudi juga ada di atasnya. Santra sudah di-spray juga oleh player dari tim-tim lainnya. Oh my god. Paudi mendapatkan juga WAF X di sana. Santra dengan Paudi. Ini enak banget loh. Mereka dapat vision dari high ground. Mereka tinggal nyayur aja. Tapi lagi dan lagi ada tembakan balasan dari seorang nyenyenye di sana. WAF X dipulangkan ke lobby oleh 69 Esport. Mereka maju ke depan. 1 player cannot harus tertakedown juga. Apakah segera diselamatkan atau bahkan dibiarkan bleeding out aja. Betul, kita bakal kayak nyenyenye bakal maju ke depan juga menghadapi 2 player dari tim Paudi. Spray down, belum mendapatkan korbannya. Kinggu hampir tertumbangan tapi diselamatkan oleh pohon. Kita bakal lihat dari nyenyenye punya tugas yang cukup berat, menumbangkan 3
pemain dari tim Paudi. Lemparan bom maut kali ini ke arah Paudi. Spray down dapetin 1, spray down dapetin 2, ternyata tidak. Tapi dari tim Paudi nggak selamat juga karena mereka tertumbangkan 3 player mereka. 3 player masing-masing udah ada, tapi di sini Miracle ternyata harus dipulangkan ke arah lobby karena ada backup yang luar biasa banget dari Adrian pada tim Pit. Dia udah tahu di atas juga ada tim Cyclone, pasti ada Casper yang harus beberapa kali ngepron ya karena nggak mau buka badan karena tim Crit juga memulangkan beberapa player lagi. Gudang yang menjadi rebutan harus keluar dari arah zona pastinya. Ini zonanya open field loh. Beberapa tim seperti Power Danger udah masuk ke dekat-dekat zona pastinya. Tim Cyclone masih jauh ke arah zona karena mereka masih mengamankan kirinya. Masih ada Crit yang akan masuk ke arah zona. Yang gue bilang tadi kalau misalnya open field gak buka smoke, mereka akan menjadi free shot banget dari tim-tim lainnya. Betul, tapi Paudi lihat Knock 3 sudah revive semua, sudah reset semua, dan kali ini mereka paling dekat ke arah zona. Ini harusnya adalah WWCD untuk Paudi. Betul karena banget. posisi mereka enak banget. Tapi baik lagi, kalau dari Crit, dari tim Cyclone bisa mendapatkan atau menumbangkan pusat dari Paudi, itu bisa beda cerita. Ini bisa menjadi 2 kali chicken di Sunhawk bagi Paudi. Tapi lagi dan lagi masih ada beberapa tim yang awet dengan player-playernya. Bahkan Crit pun masih ada 4 player. Ini PR-nya untuk tim Cyclone, tinggal 2 player. Tapi dia bisa nge-backstab 1 player di Paudi sana. Carrot di belakang karena lobby. Kingu udah ter-take down. Apakah di sini beberapa player di Paudi bisa memanfaatkan situasi? Ternyata tidak. Lacoste bisa mendapatkan beberapa player lagi. Crit dengan 4 playernya maju ke depan lagi. Apakah Rajmin back to back WWCD untuk di sini? Oh my god, ternyata Ciel cukup teliti, cukup fokus ke depan sana, dilemparkan 1 grenade aja. Apakah on point ke arah dari Adrian? Ternyata oh my god, tidak, masih ada beberapa obstacle pohon yang bisa menyelamatkan dari Adrian dan Prince di sana. Betul, tapi di sini dari Ciel perlu berhati-hati karena ada warrior yang muncul dari sisi jauh dan menembak hampir menembakkan Mizu. Dan Mizu masih bisa disentuh dan diselamatkan oleh Ciel. Dapatkah Mizu dan juga Ciel menumbangkan sisa 2 player dari tim Crit yang covernya terbatas banget? Oke, tapi 1 player dari Crit ini di shot yang udah knockdown. Mereka cari informasi ke depan sana, Flo. Dia cari informasi di mana keberadaan Paudi. Tapi di sini, oh my god, bait dari Molotov yang luar biasa banget. Harus memulangkan 1 player Adrian Crit. Tapi lagi dan lagi 2v1. Apakah akan menjadi WWCD? Dan ternyata WWCD Sunhawk untuk Power Danger lagi. Yes, back to back WWCD untuk tim Power Ranger di Sunhawk, dan pasti ini juga bisa dibilang mematangkan posisi mereka di top 7, meningkatkan kembali poin mereka dengan jumlah kill tadi double digit ya. plus WWCD. Harusnya mereka sudah mulai mendekati angka pasti untuk lolos ke Grand Final. Oke, ini luar biasa banget Power Danger yang konsisten lagi-lagi di hari kedua kali ini. Apakah mereka akan terus